putrinya supaya di masa depannya itu menjadi orang yang bermanfaat. Semuanya kita minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia. Hal ini disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian ini semuanya lalai melakukan syariat-syariat Allah, lalai sholatnya, lalai ibadahnya, tilawatil Qur'annya, lalai melakukan amalan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka mintalah petunjuk kepadaku supaya diberikan kekuatan untuk bisa melakukan itu semuanya. Ya, fastahduni uhdikum, maka aku akan memberikanmu petunjuk. Aku akan memberikanmu kekuatan untuk bisa melakukannya. Ini yang pertama. Ya, kita diminta untuk meminta petunjuk, dipermudah melakukan amalan ibadah. Ya ibadi, kata Allah di dalam hadis qudsinya, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun. Masing-masing kalian ini tidak makan, masing-masing kalian ini lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makanan dia. Berapa banyak orang yang di luar sana, sahabat kita, saudara kita, di belahan dunia sana, mereka untuk makan, Masya Allah, harus membersihkannya dari kotoran. Bahkan sebagian besar di antara mereka makan ulef, makan makanan ternak gitu ya. Sementara kita diberikan begitu cukup banyak oleh Allah Subhanahu wa taala makanan di saat menjelang iftar maupun di waktu-waktu yang lainnya. Makanya Allah mengingatkan, wahai hamba-hambaku, kalian itu semuanya lapar kecuali aku beri makanan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberimu makanan. Maka sejatinya Bapak Ibu sekalian, makanan yang kita nikmati, kita bisa menunaikan sholat tarawih tidak terlepas daripada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arun. Masing-masing kalian ini tidak berbaju, tidak berpakaian. Illa man kasaituhu, kecuali orang-orang yang aku beri dia pakaian. Nah, jadi pakaian, makanan, semuanya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun perantaranya melalui manusia. Fastaksuni uksikum, mintalah pakaian kepadaku. Karena sebentar lagi kita akan Idul Fitri. Kebanyakan di antara kita ya memakai pakaian yang baru. Mungkin ada sebagian lainnya tidak mungkin bisa membeli pakaian karena THR-nya belum turun misalnya. Minta kepada Allah dari sekarang. Gak apa-apa ya Allah, sebentar lagi Idul Fitri ini. Pakaian saya sudah mulai lusuh, pakaian saya sudah mulai tidak bagus. Berilah pakaian ya Allah. Minta pakaian, minta makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaksuni uksikum, mintalah pakaian maka aku akan memberimu pakaian. Artinya Bapak Ibu sekalian, kullu man ihtajuhu, segala semua apa yang kita butuhkan hendaknya kita minta kepada Allah, jangan minta kepada sesama manusia. Curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan update status terus-menerus. Kita doa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau bisa satu persatu kita minta itu, apa saja kebutuhan kita, di list satu persatu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya umatnya ini untuk memperbanyak doa kepadanya. Ma min muslimin yad'u bi da'wah. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa a'tahum ihda min salas, kecuali Allah akan memberikan satu di antara tiga. Apa yang tiga? Yang pertama, imma ayu ajjila lahu fid dunya, apakah Allah akan menyegerakan permohonannya itu di dunia. Allah misalnya, ya Allah saya minta pakaian, saya minta makanan, saya minta uang, saya minta seterusnya, bisa saja Allah menyegerakannya di dunia, langsung Allah berikan cash, Allah berikan spontanitas pada saat itu. Kalaupun tidak Allah berikan sekaligus di dunia, wa imma ayyadakhira lahu fil akhirah, apakah Allah investasikan doanya itu nanti di akhirat.
Atau yang ketiga, kalaupun tidak diberikan di dunia, tidak diinvestasikan di akhirat, wa imma ayasrifa anhu minas su' mithlaha, atau Allah jauhkan orang tersebut dari mara bahaya, malapetaka dan musibah yang senilai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta uang 1 M nih, atau minta uang 1 miliun, ya, minta 1 M, ternyata Allah tidak berikan, diinvestasikan. Kalaupun tidak diinvestasikan, Allah jauhkan dari penyakit yang seharga atau musibah yang seharga daripada 1 M itu. Ya, artinya setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah pasti diijabah, pasti dikabulkan. Bahkan seseorang yang ingin doanya dikabulkan di waktu-waktu sulit, maka perbanyaklah doa kepada Allah di waktu lapang. Man sarrahu ayyastajiba lahu inda syada'id falyukthir du'a inda rakha. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan di waktu-waktu sulit, maka perbanyaklah doa di waktu lapang. Kira-kira kebanyakan di antara kita baru berdoa kepada Allah di waktu mendapatkan masalah atau di waktu lapang? Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah di waktu sulit atau di waktu lapang? Kebanyakan di waktu sulit. Kalau di waktu sulit kita banyak nangis yang sebelumnya tidak nangis, karena kesulitan yang kita dapati begitu sangat berat sekali, mohon kepada Allah, menangis kita. Ya. Sementara di waktu lapang, di waktu tidak ada masalah, di waktu dia senang, hampir tidak melakukan doa. Ini keliru Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang menginginkan doanya diijabah oleh Allah di waktu-waktu sulit, perbanyaklah doa di waktu-waktu sulit, di waktu-waktu lapang. Insya Allah dikabulkan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, dan doa ini taghyiru hayatina. Cara untuk merubah hidup kita jauh lebih baik itu dengan doa. Gak ada sesuatu yang bisa merubah takdir, gak ada sesuatu yang bisa merubah hidup kita lebih baik kecuali doa. Kalau jenengan ekonominya ingin lebih baik, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau jenengan ingin putra putrinya menjadi lebih baik, jangan pernah berhenti berdoa. Kalau jenengan ingin fasilitas lebih baik, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa satu-satunya yang bisa merubah kehidupan kita jauh lebih baik ke depannya. Makanya sampai disebutkan dalam hadis itu, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada satupun yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, dan tidak menambah umur kita barokah kecuali kebaikan. Jadi doa ini bisa berubah nanti takdirnya. Misalnya si fulan hari sekian, jam sekian ini akan mendapatkan gini. Karena dia berdoa, bisa saja Allah mengurungkan takdir-takdir tersebut dengan doa. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, di waktu kita berdoa ada adab-adabnya supaya doanya dikabulkan. Seperti di antara lain adab-adab berdoa itu diawalinya dengan alhamdulillah dan sholawat kepada baginda Rasulullah. Bainama Rasulullah qa'id, suatu saat Rasulullah sedang duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang sahabat sholat langsung berdoa, Allah maghfirli warhamni, katanya. Setelah sholat dia langsung berdoa, ya Allah ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Langsung dipanggil oleh Rasulullah, ya rajul anta tasta'jil, kamu terlalu terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, kalaupun kamu mau doa, maka bacalah hamdalah di awal dan baca sholawat, barulah setelah itu minta hajat dan kebutuhanmu. Itu adab yang pertama Bapak Ibu. Awali dengan alhamdulillah dan juga awali dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, di antara lain adab doa itu raf'ul yadain, angkat kedua tangannya. Disebutkan di dalam hadis, innallaha hayyun karim. Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat pemalu, malu dan dermawan. Idza rafa'a yadayhi, apabila ada seorang hamba mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan kedua tangannya itu sifr. Mengembalikan kedua tangannya itu kosong. Allah malu itu.
Kalau kita sudah menengadahkan kedua tangan memohon kepada Allah, Allah kembalikan dalam keadaan kosong tangannya itu, malu Allah. Mesti diijabah. Itu yang kedua. Selain kita mengawalinya dengan alhamdulillah dan sholawat, maka kita pun mengangkat kedua tangan. Dan mengangkat kedua tangan ini tergantung seberapa besar doa kita. Kalau kita benar-benar sangat butuh, kalau bisa tinggi gini. Kalau sedang-sedang gini aja. Ya. Sampai-sampai Rasulullah di peperangan Badar itu karena beliau begitu amat sangat butuh pertolongan Allah, istighosah, sampai surbannya Rasulullah ini jatuh. Ini ya. Jadi jenengan bisa dilihatlah kalau orang-orang saat di masjid lihat tangannya di waktu berdoa, kira-kira tangannya dada ataupun daknya atau ke atas gitu. Oh, berarti ke atas lagi benar-benar butuh dia. Ya. Ini adab yang kedua dari sekian doa. Selain itu juga kita berdoanya ikhlas. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Selain ikhlas juga husnudzon. Kita berprasangka baik, doa kita itu pasti diterima oleh Allah. Karena ana inda dzanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan pula yang akan datang. Jika dia tidak berprasangka baik, maka keburukan yang akan datang. Ya, jadi ikhlas dan juga husnudzon. Selain itu juga Bapak Ibu, di waktu kita berdoa harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin diijabah. Yakin. Ya, jangan pernah ragu. Dan usahakan setiap doa yang kita lantunkan dipahami maknanya. Kalaupun tidak menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, apapun bahasanya asalkan kita paham yang diminta apa. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastajibu li'abdin da'ahu an qalbin lahin. Allah tidak akan pernah mengijabah doa seseorang yang tidak paham maknanya. Ya, minta tapi gak paham. Lalai dia, antara mulutnya dengan hatinya itu beda. Gak sadar dia, doanya gak sadar. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, doa hendaknya kita lakukan di waktu-waktu istijabah. Selain kita dianjurkan berdoa, adab-adabnya pun juga sama, dan tidak kalah pentingnya kita berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang istijabah. Apa saja waktu istijabah? Yang pertama, indal iftar, di waktu menjelang iftar itu termasuk waktu yang ijabah. Lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang sedang berpuasa di waktu iftar terdapat doa yang tidak tertolak. Selain juga iftar, di saat menjelang iftar, sulusul lail al-akhir, di sepertiga malam, di waktu jenengan selesai sahur, sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Karena Allah turun pada saat itu, hal min mustaghfirin sa'aghfirullah, apakah ada di antara mereka yang beristighfar akan aku terima istighfarnya? Apakah ada yang punya hajat aku penuhi kebutuhannya? Apakah ada orang yang bertaubat aku terima taubatnya? Di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga. Dan yang kedua juga, sempatkan berdoa setelah sholat 5 waktu. Suatu saat Rasulullah ditanya, ayu du'ain asma', doa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kapan ya Rasul? Kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, doa yang paling didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jawfil lail, di tengah malam, dan fi duburi kullis sholawat, di setiap selesai sholat 5 waktu. Jangan keburu-buru pulang. Gunakan tuh untuk berdoa setelah, ya meskipun tidak lama, poinnya lah, tutup poin langsung gitu ya, setelah sholat 5 waktu. Dan juga doa yang diijabah itu bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan di antara iqamah. Antara adzan dan iqamah itu juga termasuk diijabah. Ya, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa di antara adzan dan iqamah tidak ditolak, diijabah.
Ah, ini kesempatan ini Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini perbanyaklah doa. Berbanyaklah memohon kepada Allah. Apapun yang kita butuhkan, kita minta semuanya kepada Allah. Insya Allah pasti Allah akan ijabah, dan Allah akan memberikan dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling terakhir, hendaknya di waktu berdoa kita menggunakan Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling mulia, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum, atau La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, gitu ya. Doanya Nabi Yunus itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insyaallah dengan demikian doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجماعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا جناح عليكم فيما عرضتم به لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الجمعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير